102,2 Radio Suara Sampang FM. Selamat pagi pendengar semuanya ya, dimanapun Anda berada. Kembali lagi hadir Anis pendengar ya, menemani kalian semuanya. Dan kali ini kita memasuki program Lentera Hati di edisi hari Kamis pendengar ya, 11 Agustus 2022. Dan mendengar Lentera Hati kali ini kita sudah kedatangan narasumber dan juga moderator ya dari MUI Sampang pendengar. Dan tema pada hari ini adalah Tahun Baru Hijriah dan kegiatan spiritual di bulan Muharram. Oke pendengar, sudah hadir di studio kita pada hari ini ada narasumber Kiai Haji Bukhori Maksum. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, selamat pagi. Dan juga ada moderator kita ya, ada Haji Zainal Fatah. Sudah hadir juga di studio kita kali ini pendengar ya, di hari Kamis. Oke, langsung saja ya kita arahkan ke moderator kita Bapak Haji Zainal Fatah untuk tema hari ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Pertama kami sapa yang terhormat narasumber kita Kiai Bukhori Maksum. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Sehat baru. Hari ini seperti tahunnya. Tahun-tahun baru. Hari ini adalah bulan bertepatan dengan bulan Muharram. Bulan Muharram ya. 1444 Hijriah. Dan kebetulan juga hari ini juga bulan ini kita masuk pada hari kelahiran negara kita Pak Kiai. Iya. Mungkin ini adalah suatu hikmah tersendiri di bulan tahun baru Hijriah bertepatan dengan hari lahirnya bangsa Indonesia. Iya. Untuk itu 17 bulan Agustus 2022 sudah 77 tahun usia negara kita ini merdeka. Barangkali ada hikmah tersendiri atau ada kaitannya dengan tahun baru Hijriah 1444 Hijriah ini, dan kegiatan spiritual di bulan Muharram ini berkaitan juga dengan bulan Agustus. Baik. Pak Kiai barangkali disajikan materinya dulu Pak Kiai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bil imani wal islam wa aulana al muslimin bi syahrihi al muharram alladzi huwa akramu syuhur fil islam ta'asiyan bi qawlihi ta'ala inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqallahu as-samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum al-ayata wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammadin khairil anam syarifil maqam ulwil kalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada suara saya dapat ditangkap dan didengar melalui udara yang sangat saya hormati. Begitu juga saya hormati dan saya ta'zimi kepada seluruh segenap karyawan di Suara Sampang ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita oleh Allah Subhanahu wa taala dapat dipertemukan kembali pada acara Lentera Hati yang diselenggarakan oleh Radio Suara Sampang bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia. Hari ini kegiatan rutin ini baru kita mulai, yang dilaksanakan kegiatan ini setiap hari Kamis, artinya setiap minggu satu kali. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa tetap eksis, berlangsung, Amin.
dalam menyampaikan dakwah Islamiyah, dakwah diniyah maupun dakwah ijtimaiyah dari segi sosial dan seterusnya. Amin Allahumma amin. Salawatullah wassalamuhu, semoga selalu tercurahkan, teralirkan, tertumpahkan langsung secara spontan kehariban baginda Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kena beliaulah kita mengenal yang namanya As-Sanatul Hijriyatul Jadidah, tahun Hijriyah yang baru ini. Perlu difahami dan perlu diketahui bahwa kita pada saat ini sudah masuk di tahun baru, Pak. Tahun baru Hijriyah 1444. Tahun Hijriah ini adalah tahun Islam yang umat Islam memilikinya dimulai dari semenjak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Itu ya. Jadi tidak dimulai tahun Hijri ini semenjak kelahiran Nabi atau semenjak Nabi diutus atau semenjak Nabi menjadi Nabi dan Rasul, tidak. Tapi justru tahun Hijriah ini dimulai dari hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Pertanyaannya, kenapa tidak dimulai dari tahun risalah atau tahun tahun nubuwah saja? Jawabannya adalah tahun nubuwah, tahun risalah itu memang umat Islam sangat minim, sangat sedikit. Jadi untuk memikirkan masalah tahun, pembentukan tahun dan seterusnya ini masih belum cukup, belum relevan. Maka terbentuknya tahun Hijriyah ini dimulai dari hijrah Nabi SAW. Itu pun yang memulai bukan dari semenjak Nabi yang memulai, Pak, tapi justru ini adalah inisiatornya Khalifah yang Umar bin Khattab. Yang keberapa? Yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Jadi beliaulah selaku inisiator yang memulai permulaan tahun Hijriah ini. Dimulai daripada tahun Hijriah pada hijrah Nabi. Kenapa? Karena memang pada tahun Hijriah permulaannya itu banyak hal-hal yang sangat positif, yang sangat luar biasa, termasuk diantaranya permulaannya sebelum tercatat tahun Hijriah itu terjadilah yang namanya Isra Mi'raj yang menggembarkan dunia, yang sebuah kejadian, sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya dan juga tidak diberikan kepada utusan-utusan sebelumnya dan juga tidak diberikan kepada siapapun, yang namanya Isra Mi'raj itu. Oleh karena itu, maka tahun Hijriah dimulai dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah setelah menjadi nabi dan diutus Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 12 tahun 5 bulan 21 hari. 12 tahun lebih 5 bulan lebih 21 hari. Jadi hampir 13 tahun. Ada yang mengatakan secara bulat 13 tahun begitu, 13 tahun. Untuk memudahkan perhitungannya. Tapi detailnya yaitu sebetulnya kurang dari 13 tahun ya. Setelah itu, setelah Isra Mi'raj itu baru Nabi hijrah ke Madinah. Dari situlah dihitung tahun Hijriah oleh baginda Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap yang ada di rumah, mari kita melalui tahun Hijriah ini. Karena yang namanya tahun ya tahun, Hijriah itu artinya pindah. Mari kita pindah ya. Pindah. Karena hijrah sudah tidak ada sekarang ya. La hijrata ba'dal fathi kata Nabi. Tidak ada hijrah itu yang diharuskan setelah Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah sudah tertutup hijrah, kewajiban hijrah tertutup. Maka Nabi bersabda la hijrata ba'dal fathi. Tapi sekarang yang ada itu adalah hijrah ini secara syar'an saja ya.
yaitu hijrah dari tempat-tempat yang tidak baik, kita hijrah ke tempat yang baik. Hijrah dari perilaku yang buruk, kita hijrah kepada perilaku yang baik, yang positif. Hijrah dari perilaku yang baik, hijrah kepada tempat atau kepada perilaku yang lebih baik. Makanya hijrah ini harus diartikan seperti itu kalau sekarang. Mari kita hijrah ya, dari tempat, dari situasi dan kondisi yang kurang baik ke yang lebih baik. Dari kemiskinan hijrah kita menuju kesejahteraan. Dari keterbelakangan kita hijrah ke kemajuan ya. Dari kebodohan kita hijrah ke keilmuan dan seterusnya. Jadi hijrah, mari kita semuanya harus semangat dengan semangat yang baru. Amal-amal baiknya kita semangati dengan semangat yang baru. Niat juga kita semangat dengan semangat yang baru. Dan persatuan kita harus diawali dengan persatuan yang sangat-sangat baru. Untuk itu, di dalam tahun baru ini, termasuk di bulan Muharram ini, sangat-sangat banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan secara spiritual. Termasuk diantaranya yang harus kita lakukan, dan itu dihimbau oleh para ulama salaf kita berpuasa pada 1 Muharram dan seterusnya. Itu sudah dihimbau karena ada sebuah hadis ya, ada sebuah hadis yang mengatakan, yang menjelaskan bahwa 1 hari puasa Muharram itu sama dengan 30 hari puasa. Itu ada ulama yang mengungkapkan itu. Namun ulama ini tidak menjelaskan apa itu hadis atau bukan. Yang penting yang mengungkapkan seperti itu adalah ulama-ulama yang memang berkompeten dalam ilmunya. Jadi puasa 1 hari Muharram itu sama dengan puasa 30 hari. Jadi terserah itu apa di awalnya, apa setelah awal, atau di tengah-tengah, atau di akhir ya. Alhamdulillah, yang kemarin mungkin sempat puasa, alhamdulillah. Kemudian di dalam Muharram itu ada yang namanya Asyura. Asyura itu artinya tanggal 10 bulan Muharram. Makanya disebut Asyura. Qala ba'dul ulama, innallaha, sesungguhnya Allah, akrama fi yaumi Asyura, itu memuliakan dalam hari Asyura ini asharatan minal anbiya. Ini bukan hadis, tapi ba'dul ulama yang mungkin beliau nyambung ilmunya, ma'rifatnya dengan Allah, mungkin beliau diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, atau memang beliau penulis sejarah yang tahu sejarah. Ini bukan hadis, tapi qala ba'dul ulama ya. Jadi dalam bulan Asyura ini Allah memberikan kepada 10 nabi itu 10 karomat, 10 kekaromatan. Pertama adalah Nabi Adam yang diterima taubatnya itu pada hari Asyura. Jadi intinya apa? Intinya hari Asyura ini adalah hari yang sangat-sangat baik. Hari kemenangan untuk umat Islam, hari kemenangan untuk orang mukmin, dan juga hari-hari, termasuk hari Asyura ini adalah sebagian dari hari di mana melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam hari Asyura ini pahalanya dilipat gandakan, ditinggikan daripada hari-hari selain Asyura. Untuk itu Nabiullah Adam yang pertama itu, yang pertama 10 tadi, diterima taubatnya pada hari Asyura. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam yang diangkat beliau ke atas langit, yang sampai sekarang tidak ada di bumi, dan beliau belum meninggal, masih ada di atas langit itu pada hari Asyura. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, kata Al-Qur'an. Saya angkat Idris itu ke tempat yang tinggi. Itu tepatnya pada hari Asyura. Kemudian yang ketiga, sandar perahu Nabi Nuh waktu banjir sedunia akibat angin tofan yang begitu dahsyat dan besar.
itu sandarnya perahu Nabi Nuh sehingga banjir surut, itu tepatnya juga pada hari Asyura. Pada hari Asyura yang disebutkan di sebuah Al-Quran, wastawat alal judiyyi, dan sandar perahu Nabi Nuh itu di Gunung Judi. Ya. Sandar, kenapa sandar? Ya karena air sudah surut. Setelah itu kemudian umat-umatnya yang hanya sedikit itu, laki-laki dan perempuan dan juga binatang-binatang yang ikut naik di perahu Nabi Nuh demi keselamatan mereka, disuruh turun semua oleh Nabi Nuh, itu tepatnya pada hari Asyura. Kemudian yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam, kelahirannya beliau juga tepatnya pada hari Asyura. Yang kelima, ittakhadallahu Ibrahim khalilan fihi. Nabi Ibrahim di waktu dijelaskan dan ditentukan oleh Allah, diberitahukan kepada beliau secara langsung, yang beliau Allah bilang wattakhadallahu Ibrahim khalilan, Allah mengambil Ibrahim itu sebagai khalil, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu tepatnya pada hari Asyura, ya. Dan juga Allah menyelamatkan Ibrahim dari ancaman Raja Namrud, itu tepatnya pada hari Asyura. Ketika beliau merusak patung-patung mereka, dihancur-hancur semua patung-patungnya itu, maka endingnya Ibrahim alaihissalam diancam oleh Raja Namrud untuk dibakar. Dibakar, tapi diselamatkan oleh Allah sehingga api yang sedang berkobar dahsyat, Nabi Ibrahim dilemparkan ke api. Nabi Ibrahim hanya bilang hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kemudian itu api bisa menjadi dingin, tidak berfungsi tapi tetap berkobar. Itu tepatnya pada hari Asyura juga, begitu ya. Kemudian Allah memberikan taubat secara hakikat kepada Nabi Daud juga tepatnya pada hari Asyura. Kemudian juga Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke atas langit, sampai sekarang di atas langit, yang mungkin di akhir zaman nanti sesuai dengan versi Al-Quran Karim, beliau nanti turun ke bumi meneruskan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tepatnya juga nanti pada hari Asyura. Begitu juga Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, itu tepatnya pada hari Asyura. Begitu juga tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya ketika ngejar Nabi Musa dan Bani Israel, itu tepatnya pada hari Asyura. Pada suatu ketika, satu waktu, selamatnya Nabi Musa dan Bani Israel pada hari Asyura, hari itu juga kalau tidak salah menurut sejarawan itu hari Rabu, ya. Hari Rabu pada hari Asyura, itu hari Rabu. Pada hari Asyura semua itu, ya. Fir'aun juga tenggelam dalam hari Asyura. Kemudian yang kesembilan itu adalah apa? Dikeluarkannya Nabi Yunus alaihissalam yang disebut Zinnun, lakabnya di Al-Quran, itu tepatnya pada hari Asyura, dikeluarkan dari perut ikan. Itu yang panjang, ketika Nabi Yunus itu ditelan oleh ikan karena dilempar dari atas perahu karena sesuatu, meninggalkan umatnya, maka Allah disangsi sehingga dilempar ke laut, kemudian ditelan oleh ikan, itu kurang lebih 3 malam, 3 hari 3 malam, dikeluarkan 3 hari, tepatnya itu akhirnya pada hari Asyura. Begitu juga Nabi Sulaiman satu ketika, yang beliau Nabi dan Raja besar, tidak ada nandingi di dunia. Kemudian suatu ketika itu kerajaannya sebentar saja dihilangkan oleh Allah SWT, kemudian dikembalikan lagi itu pada hari Asyura. Jadi intinya apa? Intinya 10 Nabi ini semuanya dapat keistimewaan dan keabdolian itu tepatnya pada hari Asyura. Untuk itu kita semuanya sangat pantas dan sangat dihimbau untuk pada hari Asyura yang lalu itu kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Tapi sekarang sudah lewat, Pak Fatah. Sudah lewat. Ya, tapi saya teraskan sekarang karena memang waktunya dulu itu jadwalnya pertama itu sebelum hari Asyura. Tapi ada suatu hal sehingga diundur ke sekarang. Tapi tidak apa-apa walaupun sudah lewat, tapi nanti kan mungkin tahun yang akan datang
kan masih ada lagi. Jadi sekarang bisa diingat-ingat dan juga bisa dicatat. Siapa tahu nanti kita masih hidup di tahun yang akan datang, di tahun 1445 Hijriah nanti kita masih hidup, dan juga sekaligus kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pada hari Asyura ini. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh para ulama kita ya, itu kurang lebih 12 ya. Yang biasa ulama-ulama kita Asy-Syafi'iyah itu melakukan hal-hal yang baik pada hari Asyura itu, walaupun yang ada hadisnya itu hanya sebagian saja, yang lain itu belum ada hadisnya, tapi paling tidak ini adalah kelakuan kebaikan pada hari Asyura. Yang kita tidak menentukan bahwa melakukan ini pada hari Asyura sekian-sekian, enggak, tapi kita seperti juga hari Jumat secara global. Hari Jumat itu kan ada imtiyaznya, ada keistimewaannya. Jadi secara umum hari Jumat itu ada keistimewaannya. Karena hari Jumat dalam hadisnya annal jumata yaumal jumati sayyidul ayyam, begitu ya. Jadi barang siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan di hari Jumat, maka jelas pahalanya lebih baik daripada hari Kamis dan Sabtu, kan begitu. Begitu juga di sini, walaupun tidak ada hadisnya, umpamanya kita melakukan kebaikan-kebaikan pada hari Asyura, tentunya pahalanya lebih daripada hari-hari yang lain. Untuk itulah ulama-ulama kita, ulama-ulama salaf kita dari kalangan Sunnah wal Jamaah melakukan kebaikan-kebaikan, termasuk di antaranya itu ya. Pertama itu adalah memperbanyak sholat sunnah, gitu ya. Di hari Asyura itu kita memperbanyak sholat sunnah. Sholat itu kan ada dua, sholat fardu, yang kedua sholat sunnah. Sholat fardu kita sudah tahu semua, yaitu yang 5 waktu sehari semalam. Sholat sunnah itu ada dua juga, sholat sunnah muqayyadah, sholat sunnah yang terbatas dengan waktu dan nama. Yang kedua sholat sunnatun mutlaqah. Di sini yang dimaksud memperbanyak sholat sunnah itu adalah sholat sunnah mutlaqah, gitu ya. Kalau sholat sunnah muqayyadah ini sudah jelas, kita sudah tahu semua. Sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah ba'diyah, ada sunnatul Id, ada sunnatul duha, ada sunnatul tahajud, ada sunnatul witir, ada sunnatul hajah, ada sunnatul tasbih. Jadi sunnah yang terkait terbatas dengan nama dan waktu. Nah, ini yang kami maksud di sini. Perbanyak sholat hari Asyura itu adalah sholat sunat mutlaqah yang tidak terkait dengan nama dan waktu. Jadi niatnya apa Kiai? Niatnya usolli sunnatan mutlaqah. Niat kami ini, saya ini sholat sunat mutlak ya. Jadi tidak ada namanya, atau cukup begini usolli sunnatan rakaatain, sudah sah itu ya. Tidak ada namanya. Tidak terikat dengan apa-apa itu. Tidak terikat dengan nama dan waktu, dan banyaknya batas tidak ada. Jadi sholat sunnah itu bisa 2 rakaat paling sedikit, bisa 10, bisa 100, bisa 1000, bisa 1000 Pak. Tidak terhitung. Ya, tidak terhitung, bisa 1000 sampai. Insya Allah Pak. Tidak bisa, saya tidak bisa. Sehari semalam 1000 rakaat. Tidak bisa. Ngaku saja nggak bisa. Tapi lebih baik daripada 1000 apa? Lebih baik pahalanya daripada 1000 rakaat. Ya ini kita hadir di tempat-tempat seperti ini, seperti Mbak ini yang hadir di sini, di samping dapat sayun, dapat pahala lebih daripada 1000 rakaat. 1000 rakaat. Ya, sesuai dengan hadis Nabi yang ditujukan kepada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. La anta jalisa fi majlisil ilmi sa'atan min wari anta massa qalaman wa la tumsiku kitaban khairun laka min antarga'a al-farqain atau kama qala. Kamu Ibnu Mas'ud duduk di tempat pengajian mengaji, tidak pakai kitab, tidak pakai pena, hanya dengarkan saja, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat, Masya Allah. Itu luar biasa. Jadi kalau ada orang yang tidak sempat sholat 1000 rakaat, ya datang saja ke tempat pengajian, itu sudah baik, lebih baik daripada 1000 rakaat.
Imbangannya Pak Kiai. Iya. Jadi ada solusinya untuk orang yang tidak mampu begini. Ini solusinya loh. Ini Islam begitu, sangat-sangat fleksibel begitu. Dan Pak Kiai, ini sudah ada yang bertanya lewat WhatsApp ya. Silakan. Oke, Assalamualaikum Pak Ustadz dan Pak Kiai. Saya Sarah di Imam Ghazali. Mau tanya, bagaimana hukumnya memberikan selamat pada saat datangnya tahun baru Hijriah kepada sesama umat Muslim? Itu saja ya. Dijawab dulu, nanti ada pertanyaan lainnya. Saya jawab dulu. Iya. Baik. Bagaimana hukumnya berikan selamat dalam tahun Hijriah begitu ya? Hijriah kepada sesama Tahun baru Muslim. Hijriah. Memberikan selamat kepada sesama Muslim pada tahun Hijriah 1444 ini hukumnya sunnah ya. Artinya dianjurkan. Dianjurkan. Karena apa? Karena kita kalau sudah masuk tahun ini kemudian kita mengucapkan selamat, itu artinya kita satu itu menghargai tahun ini, menghargai tahun Hijriah ya. Tahun Hijrah ini. Yang kedua itu menghargai hijrah Nabi Muhammad SAW. Kenapa di situ disebut menghargai hijratun Nabi? Karena kita sekaligus dan secara otomatis kita selalu ingat kepada proses ketika beliau hijrah ya. Jadi ketika beliau hijrah menempuh jarak jauh, banyak rintangan sambil dikejar-kejar orang kafir dan seterusnya, sambil sembunyi di gua Thur dan seterusnya, dikejar orang kafir sampai hampir dibunuh di tengah jalan oleh yang namanya Suraqah itu. Makanya kita ketika mengucapkan selamat kepada sesama Muslim, itu berarti kita sekaligus menghargai hijratun Nabi dan sekaligus mengingat situasi dan kondisi di mana hijrah Nabi itu merupakan perjuangan yang sangat berat untuk kita. Oleh karena itu diperbolehkan, bahkan itu dihimbau, dan termasuk hukumnya itu mungkin dapat pahala manakala niatnya kita itu baik dalam rangka mengagungkan dan menghargai hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti boleh ya? Boleh. Dan itu bolehnya itu bisa dapat pahala begitu ya. Karena sesuatu yang boleh, yang jaiz ya, apabila dilakukan dengan didorong niatan-niatan yang baik kemudian mengarah menuju kebaikan, itu jadinya sunnah. Contohnya seperti makan, itu masalah jaiz. Tapi kalau diniatin makan itu untuk supaya kita kuat ibadah, sehat dan seterusnya, maka makan itu juga dapat pahala. Iya. Ya. Oke, dan selanjutnya pertanyaan lagi ini ada dari Eko. Assalamualaikum, saya Eko di KDD. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di mana ini? Di KDD. Bagaimana adab-adab menyambut tahun baru Hijriah? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Baik, adab-adabnya menyambut tahun baru Hijriah termasuk diantaranya kita bersikap siap ya. Pertama, bersikap siap dan menyambut tahun baru Hijriah ini dengan sambutan yang positif begitu ya. Nah, begitu positif artinya dengan amalan-amalan yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalau ulama-ulama salaf dulu, walaupun tidak ada contoh dari Nabi SAW, begitu masuk tahun Hijriah, setelah maghrib itu kumpul-kumpul, zikir-zikir. Tidak ada contohnya itu dari Nabi sebetulnya, tapi secara global itu ada. Secara dalil umum kita berzikir. Apabila kita menyambut sesuatu yang baru, kita kan ada zikirnya. Jauh usah jauh-jauh kita pakai baju baru saja, itu ada zikirnya secara hadis ya. Secara sunnah itu ada zikirnya. Kita pakai baju baru, pakai sandal baru, kacamata baru, jilbab baru, itu kita sunat berzikir. Begitu juga ketika kita masuk di tahun baru ini, maka di situ ada zikir-zikir khusus yang kita lakukan pada tahun baru itu. Begitu masuk tahun baru. Itu. Iya.
Ada selanjutnya di pertanyaan ya Pak Kiai ya. Ya. Ada Rizal di Barisan. Pak Kiai, begitu banyak peristiwa yang terjadi di bulan Muharram pada masa Nabi dan Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Ada juga peristiwa Karbala yang terbunuhnya cucu Rasulullah Sallallahu Husain. alaihi wasallam. Apa benar di bulan Muharram ini kita tidak boleh bersenang-senang karena pada bulan Muharram ada peristiwa Karbala? Baik. Boleh-boleh saja bersenang-senang dengan catatan senang-senangnya secara Islami ya. Oke. Jadi artinya kita boleh bersenang-senang, boleh berbahagia, boleh menunjukkan kebahagiaan. Bahkan di bulan Asyura ini ada trek-trek, kiat-kiat yang harus kita lakukan, itu yang namanya tausi'ul iyal ya. Jadi saya belum nyampe ke sini sebetulnya. Tadi sudah pertanyaan dulu, enggak apa-apa saya jawab di sini. Di antara kegiatan salah satu kegiatan di hari Asyura itu kan bagi orang-orang yang sesat itu mereka pada susah menampakkan kesedihan dan kesusahan. Bagaimana coba kita lihat orang-orang Syiah sehingga mukul-mukul wajahnya berdarah-darah. Yang saya miris itu kalau anak kecil sampai ikut juga begitu berdarah-darah mukanya itu. Artinya itu menampakkan apa? Kesedihan. Menampakkan kesedihan dan kesusahan. Yang sudah ratusan tahun, ribuan tahun itu masih ditampak-tampakkan. Sejarah Islam itu ya tidak boleh. Lebih-lebih itu menyakiti dirinya sendiri. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW itu sudah bersabda dari jauh sebelumnya. Riwayatnya itu begini, man wassa'a yawma asyura alal iyal wassa'allahu rizqahu as-sanata kullaha. Hadis ini statusnya menurut penilaian pakar hadis yang namanya Syekh Zainuddin Al-Iraqi, ini derajatnya sahih. Tapi menurut penilaian yang lain derajatnya dhaif, tapi karena banyaknya ruwat rawi yang menceritakan ini sehingga derajatnya hadis itu bisa nyampe hasan liwairi ya. Jadi intinya apa? Intinya hadis ini bisa dibuat referensi dan literasi untuk kita berbuat ke depan, beramal, mengamalkan isi hadis ini. Makanya dari hadis ini pertanyaan tadi masuk. Jadi kita boleh-boleh saja berbahagia, bersenang-senang dengan catatan jangan sampai bersenang-senang pergi ke tempat-tempat wisata yang memang di situ banyak mengandung maksiat dan buksiat, tidak boleh di situ ya. Jadi intinya boleh bersenang dengan secara Islami, jangan sampai ada pelanggaran maksiat di situ gitu. Bahkan dianjurkan kalau menurut hadis ini, man was'a yalihi yawma asyura was'allahu alaihi sanata kullaha. Barang siapa memuaskan terhadap keluarganya dalam hidangan, makanan, minuman, makan-makan. Biasanya belanja kalau di lain hari Asyura itu hanya 200, nanti dilibatkan sampai 500. Di hari Makanya di hari itu maka pahalanya apa? Wasallahu alaihi rizqu as-sanata kullaha. Maka nanti sepanjang tahun akan dimudahkan rezekinya ya. Oke. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan lainnya ya Pak Ya, Kiai. silakan. Assalamualaikum Pak Kiai, saya Jeffrey di Sampang Kota. Mau nanya, kenapa momentum menyantuni anak yatim ada di bulan Asyura dan kenapa tidak di bulan-bulan mulia lainnya seperti Ramadan dan bulan-bulan lainnya? Terima kasih. Baik, menyantuni anak yatim itu tidak terpaku kepada suatu bulan atau suatu hari atau suatu waktu. Kapanpun, dimanapun, namun di situ ada momen-momen yang harus kita hargai dan harus kita patuhi dan harus kita perhatikan. Contoh, bukan momen hanya hari Asyura, bukan. Kapanpun bisa ya. Tapi di hari-hari yang baik seperti Asyura itu hari yang baik, sebagaimana saya ceritakan tadi, sampai 10 nabi itu beri karamah pada hari Asyura. Begitu juga di hari Ramadan, bulan yang baik, silahkan nyantuni anak yatim. Tapi di bulan-bulannya juga boleh. Seperti amal-amal yang lain termasuk nyantuni anak yatim itu kalau di bulan-bulan yang bagus itu lebih baik dan lebih besar pahalanya. Jadi itu tidak terpaku hanya di bulan Asyura atau hari Asyura ya. Tapi mungkin maksudnya karena di bulan Asyura atau siang Muharram itu kemarin ada anjuran gitu mungkin. Ya ada anjuran, memang ada anjuran, tapi tidak tidak harus di Asyura ya. Iya.
Di bulan apapun boleh, tapi ada momen-momen yang lebih dianjurkan seperti juga bulan Ramadan karena dilipat gandakan pahalanya, di hari Asyura karena hari Asyura ini termasuk bulan karamah sehingga para 10 nabi diberi karamah pada waktu itu, gitu ya. Iya, iya. Ya. Oke, dan selanjutnya bisa dilanjutkan materinya, Pak? Baik, saya lanjutkan materi ini sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, bahwa kegiatan di hari-hari Asyura ini yang biasa dilakukan oleh ulama-ulama kita adalah kurang lebih 12 hal, 12 perkara. Pertama itu adalah sholat sunnah dengan artian ini sholat sunnah mutlaqah yang tidak terkait dengan waktu dan nama, kecuali pada waktu-waktu yang makruh itu yang tidak boleh sholat sunnah itu. Pada waktu 5 waktu tidak boleh sholat sunnah. Khamsu awqat la tusannu as-salatu fiha, ya, atau tukrahu as-salatu fiha. Pertama, indal ghurub, ketika terbenam matahari kita tidak boleh salat sunnah. Tapi kalau salat fardu itu harus. Kalau memang dia dari awal tidak notitia salat, waktunya sampai terbenam matahari separuh, sudah wudu, sediakan saja salat langsung, tidak apa-apa. Karena orang meninggalkan salat itu makin ditinggal lama waktunya, makin banyak dosanya. Makin banyak dosanya. Makanya orang meninggalkan sholat lupa atau disengaja, kata Nabi, man tarakas sholata falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa meninggalkan sholat atau lupa sholat, maka dia segera untuk sholat, ya, walaupun di waktu makruh silakan. Jadi maksud di sini itu tidak boleh melaksanakan sunat ketika itu waktu karaha, itu salat sunat bukan fardu, gitu ya. Kedua, yang tidak salat sunat itu adalah inda tulu'i syamsi, ketika terbit matahari, tidak boleh kecuali salat fardu atau qada tadi. Kemudian yang ketiga itu indal istiwa, nalika ketika waktu istiwa, matahari di tengah-tengah ufuk, lurus ke embun-embunan ini, itu tidak boleh melakukan salat illa fi yaumil jum'ah, kecuali pada hari Jumat. Kemudian yang keempat, ba'da salati subhi, jangan ujuk-ujuk semangat setelah salat subuh usulli sunatan ba'da subhi, dah boleh itu, gak ada salat sunnah, ya. Kemudian yang kelima itu ba'da salatil asri, setelah salat asar sudah boleh, ya. Jadi makanya nanti kalau melakukan salat sunat di hari Asyura ini dipersilahkan dilakukan di waktu-waktu bebas selain 5 waktu itu, sepanjang hari, sepanjang malam dipersilakan, dengan catatan tidak terkait dan termasuk waktu yang 5 tadi. Kemudian ini yang yang kedua itu adalah puasa. Di hari Asyura itu puasa termasuk sunat muakkadah. Di hari Asyura kita puasa. Ada seorang sahabat datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya sahih riwayat Muslim, ya, tentang pahala hari Asyura itu bagaimana Rasulullah menjawab, saumu yaumi Asyura yukaffirus sanatal madiyah, rawahu Muslim. Puasa pada hari Asyura itu bisa menebus dosa 1 tahun yang sudah lewat. Sudah tahun yang sudah lewat itu bisa ditebus, dihapus dosa-dosa kita 1 tahun yang lewat. Itu 1 hari pada hari Asyura itu. Jadi eman-eman kalau kita tidak puasa di hari Asyura itu, ya. Bagi yang belum puasa, para pemirsa di rumah, niat saja nanti kalau masih nututi bulan Asyura yang tahun depan nanti niat puasa. Amin, Allahumma amin. Amin. Kemudian yang ketiga itu adalah kegiatan yang diimbau untuk dilakukan adalah silatur arham, ya. Nyambung sanak famili. Walaupun ini di hari lain, ya juga dihimbau, tapi lebih afdol nyambung sanak famili itu, ya, pada hari Asyura ini. Lebih-lebih famili-famili kita yang mutus hubungan dengan kita sambung. Karena yang namanya nyambung famili, nyambung sekeluarga, nyambung silaturahim itu adalah yang mereka memutus hubungan dengan kita sambung. Kalau kita tidak memutus hubungan dengan kita sambung, itu hanya tidak hakiki, ya, tidak sebenarnya nyambung. Tapi yang namanya nyambung, hakikatul uslati an
tusila man qata'aka. Hakikat menyambung family, menyambung rahim, itu kamu harus menyambung kepada orang yang memutus hubungan dengan kamu. Kalau tidak memutus hubungan disambung, apa yang disambung? Ya, orang tidak putus kok. Itu hanya menguatkan, tidak menyambung, dan itu bisa bolak-balik saja kalau hari raya itu. Begitu hari raya pergi ke tetangga, seorang lek pelika, seorang agak sepelika, nyaman alik pelik, ya kan. Tapi begitu ada masalah sebelumnya untuk menyambung, pergi duluan, suan duluan, minta duluan, ini sangat-sangat sulit. Untuk itu dipersilahkan, mari pada hari Asyura yang akan datang kita niatin itu. Kemudian yang kelima itu sedekah. Sedekah. Banyak sedekah di hari Asyura. Asyura. Makanya itu mungkin itu yang dilakukan pada masyarakat sekarang bagi santunan yatim itu. Iya, santunan yatim. Makanya tadi saya bilang kan, tidak terpaku untuk anak yatim atau sedekah yang lain pada hari Asyura. Tapi momen yang paling tepat, yang paling diutamakan pada hari itu, ya pada hari Asyura ini. Tidak menafikan sedekah di luar itu. Sedekah bulan apa saja, hari apa saja, tapi orang Madura itu sudah dilatih oleh ulama-ulama dulu supaya sedekah. Sedekahnya apa? Dengan bentuk apa? Tajin itu, Pak. Tajin apa namanya itu? Tajin sora. Tajin apa namanya, Pak? Tajin sora. Tajin sora. Ya, makanya ada Asyura itu. Sehingga ada tajin sora itu. Kata orang Compo itu katanya apa? Tajin rombuh. Karena rombuh ada cambanya, ada kacangnya, ada goreng kelapanya, ada ininya. Walaupun perembuh itu bagus itu perembuh. Dan lebih enak kalau rombuh itu. Kalau hanya tajin atau beras itu tajin. Tapi kalau kurang kita perhatikan Pak Kiai, pada bulan ini luar biasa. Artinya kalau dinilai dengan materi luar biasa sedekah pada hari Asyura itu. Mungkin ratusan juta atau mungkin sampai miliaran rupiah terjadi di perputaran ekonomi di bulan Asyura. Iya. Tanggal 10. Makanya itu secara ekonomi juga bisa mengangkat ekonomi. Bisa mengangkat derajatnya orang fuqara dan masakin itu, terutama anak-anak yatim dan janda-janda yang ditinggal suaminya pada hari Asyura ini. Jadi seluruh lembaga-lembaga, tempat-tempat pendidikan, masjid-masjid itu memang menggerakkan mengumpulkan materi-materi untuk diberikan kepada anak-anak yatim dan juga kepada orang-orang fuqara dan masakin di hari Asyura ini. Makanya perbanyak sedekah di hari Asyura ini lebih diperbanyak daripada hari-hari yang lain. Bukan menutup kemungkinan tidak boleh sedekah di hari yang lain, tidak, tapi yang lebih relevan dengan waktu dan zamannya ini pada hari Asyura banyak sedekah. Karena yang namanya sedekah itu bisa di samping nisbahnya dengan awal tahun, dengan harapan tentunya optimisme kita diselamatkan oleh Allah dari bala disebabkan dari sedekah ini, sesuai dengan inti dan isi hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tadfa'u sab'ina baban minal bala. Itu ya. Sedekah itu bisa menolak 70 bala. Bukan hanya satu. Makanya kalau bayangkan kalau orang sudah banyak bersedekah di hari Asyura ini, mungkin saja tahun ini sampai tahun berikutnya kita diselamatkan dari bala. Amin. Allahumma amin. Kemudian yang keenam ya. Yang keenam itu adalah mandi. Mandi secara khusus di hari Asyura. Sunnah di hari Asyura. Di hari Asyura ini mandi. Kenapa demikian? Iya, karena mandi ini penting. Bayangkan saja kalau orang junub kan juga harus mandi, karena penting mandi. Orang haid harus mandi. Ini yang namanya mandi di hari Asyura ini mandi sunnah. Kita berkeramas mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Karena apa disunatkan mandi? Ya mungkin karena di hari Asyura ini banyak tempat-tempat perkumpulan, kegiatan-kegiatan zikir sejarah bersama-sama,
kumpul-kumpul. Oleh karena itu kalau kita kumpul, ini disunatkan kita menghilangkan bau-bau dari badan yang tidak enak. Oleh karena itu ketika kita mau Jumatan juga disunatkan mandi. Ketika kita mau Jumatan disunatkan pakai harum-haruman, minyak misik dan seterusnya. Supaya apa? Kita mau kumpul dengan orang banyak supaya tidak nyakiti tetangganya, kanan kirinya, biar ada bau-bau yang enak dan sedap begitu. Makanya disunatkan mandi. Kemudian yang keenam itu adalah iktihal, pakai celak. Celak. Saungkan arjuna imra'atan, laki-laki perempuan disunatkan celak. Tapi lebih afdolnya di hari Asyura ini. Kalau Nabi Muhammad itu biasanya beliau iktihal, celak itu mau tidur, setelah tidur nanti lagi. Dan terbatas pada perempuan seperti mbak ini, sampean bisa, boleh. Makanya ini harus kita tahu. Nanti jangan-jangan kalau Pak Bata melihat ada laki-laki bercelak gitu diketawain, enggak, itu sunnah ya. Sunnah. Dan faedahnya itu bisa yuqawwil ain, bisa menguatkan mata. Wa yusahhihul ain, bisa menyehatkan mata. Jadi tolong nanti jangan diketawain apabila ada laki-laki pemuda-muda bercelak begitu, jangan diketahui. Itu adalah sunnah Nabi SAW dan dihimbau itu secara agama. Kemudian yang ketujuh, ziyaratu alimin, ziarah kepada orang alim. Apakah yang lain tidak dihimbau juga? Tapi yang muakkad, yang kuat dan sangat dihimbau ini adalah pada hari Asyura ini. Kenapa? Katanya juga dengan awal tahun kita memulai kegiatan, kita mulai lembaran baru, buku baru di tahun ini kita isi dengan ziarah alimin, pergi kepada orang-orang alim atau guru-guru kita supaya mendapat arahan-arahan, barakah-barakah, penyampaian-penyampaian dari mereka, fatwa-fatwa dari mereka tentang kaitannya dengan perbuatan kita sehari-hari. Karena yang namanya orang alim sebenarnya ya alim billah itu pasti kalau didatangi atau disuani oleh orang-orang itu pasti membimbing mereka, baik bimbingan sedikit atau banyak, pasti orang alim yang sesungguhnya itu pasti memberikan bimbingan kepada umatnya, kepada masyarakatnya. Dan datang saja kepada orang alim dengan yang baik itu masalah pahalanya besar. Sampai Nabi itu menyamakan dengan datang kepadanya beliau, man zara aliman faqad zarani faka'annama zarani, begitu. Barang siapa pergi kepada orang alim, sowan kepada alim, ziarah kepada orang alim, maka kata Nabi faka'annama zarani, maka seakan-akan dia pergi ke saya, ziarah ke saya, sowan ke saya gitu. Jadi sangat-sangat penting ini. Makanya sekarang di pihak ketiga ada trek-trek kiat-kiat yang menjauhkan masyarakat dengan ulama. Itu karena apa? Kalau masyarakat dekat dengan ulama ini sangat sulit diberikan cekokan atau konsumsi negatif, tidak bisa. Karena begitu orang itu memberikan konsumsi negatif, jelas itu oleh ulama-ulama itu di stop, dilarang kan begitu. Makanya ulama yang benar itu selalu memberikan nasihat-nasihat kepada umatnya, nasihat-nasihat kewajiban baik, sehingga umatnya tidak terjebak kepada kemungkaran dan maksiat. Gitu ya. Sudah cukup waktunya mungkin? Ya luar biasa sebetulnya, masih banyak juga waktu yang akan disampaikan. Namun waktu juga yang membatasi kita. Baik. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Bisa ketemu minggu depan, Pak. Minggu depan insyaallah. Minggu depan kita lanjut saja, Pak. Mumpung masih kegiatan Muharram ini. Ya, nanti kan minggu depan saya lagi kan? Ya, insyaallah. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, sampai di sini dulu ya jumpa kita kali ini di program Lentera Hati. Dan tadi yang sudah sempat bertanya ya, semoga jawaban dari narasumber dimengerti dengan baik oleh kalian semuanya pendengar. Dan Anis pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.